Salam damai sejahtera bagi kalian. Saya Pastor Erikson Okripo Setopo akan membagikan permenungan Sabtu 18 Mei 2024 yang diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai 25. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, bagaimana dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, namun engkau ikutlah aku." Tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Namun Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang bersaksi tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak lagi hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu dituliskan satu persatu, kupikir dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang ditulis itu. Saudara-saudari terkasih, bacaan liturgi hari ini diambil dari bagian terakhir kitab Kisah Para Rasul dan Injil Yohanes. Secara khusus bacaan dari Injil Yohanes sudah kita dengar barusan. Untuk bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, diharapkan kalian membacanya sendiri sesuai dengan penanggalan liturgi hari ini. Bacaan Injil berkisah tentang pertanyaan Simon Petrus kepada Yesus Kristus tentang nasib murid yang dijuluki murid yang dikasihi Tuhan. Kedua murid ini, Simon Petrus dan murid yang dikasihi Tuhan, selalu tampil bersama-sama. Misalnya, saat menjenguk kubur kosong, murid yang dikasihi Tuhan lebih cepat larinya daripada Petrus sehingga ia sampai duluan di kubur. Saudara-saudari, kita mungkin pernah membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain, bahkan agak gelisah melihat keberhasilan orang lain. Terhadap itu, Yesus menjawab pertanyaan Simon Petrus, bahwa yang terutama bagi seorang murid Tuhan adalah mengikutinya dan berjalan di belakangnya serta berjalan bersama Tuhan. Penanggalan liturgi hari ini menyajikan kepada kita dua tokoh yang patut kita teladani untuk mengikuti dan mewartakan Tuhan. Kedua tokoh itu yakni murid yang dikasihi Tuhan dan Rasul Paulus. Keduanya memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit. Murid yang dikasihi Tuhan, itulah gelarnya, sudah memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus. Kesaksiannya itu ialah Injil Yohanes yang ia tulis dengan tujuan supaya kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dengan demikian kita memperoleh kehidupan abadi. Dan bagi kita yang sudah percaya, kitab ini ditulis agar iman kita tetap teguh di tengah krisis yang kita hadapi dalam kehidupan kita, sehingga iman itu semakin mengakar dalam kehidupan kita. Rasul Paulus juga memberi kesaksian tentang Tuhan. Saat itu ia menjadi tahanan karena Injil. Walaupun demikian keadaannya, susah keadaannya, hal itu tidak mengurangi semangatnya untuk memberi kesaksian tentang Tuhan. Malahan banyak orang yang datang menjumpai Rasul Paulus dan mendengar pengajarannya tentang Tuhan. Saudara-saudari terkasih, seperti kedua tokoh tadi,
kita diharapkan juga untuk meneruskan kesaksian para rasul dalam kehidupan dan zaman kita ini. Mereka sudah memberi teladan dan kita sudah menikmati buah-buah kesaksian mereka. Dengannya, kita semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Kedua rasul itu setia dan tekun mengikuti Tuhan dalam situasi baik ataupun tidak. Maka sebagai murid-murid Tuhan, kita dipanggil untuk menempatkan diri kita di belakang Tuhan dan mengikutinya serta memberi kesaksian tentang Dia. Kita diutus oleh Tuhan untuk membantu sesama manusia agar semakin akrab dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Untuk itu, terlebih dahulu perlu kita ingat bahwa sabda Tuhan yang kita baca atau kita dengar bukan sebuah teori, bukan sebuah konsep ataupun sekadar kata-kata. Sabda Tuhan adalah kehidupan yang tampak dalam kehidupan kita masing-masing. Cahayanya menuntun kita kepada Tuhan dan juga memberi sinar kepada sesama kita. Semoga